mendelegasikan tugas kerja, maksudnya sebagai seorang pemimpin adalah yang memutuskan berdasarkan hasil diskusi oleh BPH, lalu diputuskan anggota mana yang akan menerima delegasi tugas kerja gitu. Karena kalau misalnya ada seorang pemimpin agak susah kemana organisasi akan dibawa gitu. Jadi yang pastinya mengkoordinir dan memutuskan serta mengevaluasi berjalannya tugas tersebut. Tugas kerja yang tidak bisa didelegasikan adalah tugas kerja ataupun yang menyangkut kepentingan pribadi abang gitu. Itu namanya penyalahgunaan kekuasaan, karena yang boleh itu adalah delegasi tugas yang memang menyangkut kepentingan organisasi ataupun kepentingan kelompok. Nah, untuk peran seorang pemimpin sendiri dalam pengambilan keputusan adalah yang memutuskan, karena untuk pengambilan sendiri berdasarkan musyawarah, namun tetap saja untuk keputusan akhir itu ada di seorang pemimpin tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan dan hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Nah, untuk hambatannya sendiri dalam pengambilan keputusan adalah ketika sudah diambil nih, apakah bisa nantinya itu terlaksana atau enggak dengan kondisi dari masing-masing anggota. Namun sedikit tidaknya kami telah mempertimbangkan gitu kan, mempertimbangkan dengan kondisi yang ada, dan semoga gitu kan harapannya ketika diambil di suatu keputusan itu dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dari prinsip masing-masing, dari sini guru agama, ada guru studi, ada guru kelas. Jadi seandainya dia guru kelas, delegasikan mereka untuk melaksanakan pendidikan pada anak-anak terutama wali kelas. Tugas kerja tak delegasikan contohnya itu ada tanda tangan, kemudian ada pemanggilan dari DKI, ini sudah yaitu kredit poin guru-guru. Dimana guru-guru ini kan adalah mereka ini ada yang kadang-kadang disiplin, ada yang tidak disiplin. Dalam hal itu penilaian dilakukan kepada kelas. Satunya adalah kepada tahun ajaran baru. Ajaran baru kepada kita lihat bahwa guru-guru itu banyak kadang-kadang wali kelas yang tidak sesuai dengan potensinya. Di antaranya ada guru kelas itu ada kelas tinggi dan kelas rendah. Seandainya kelas tinggi itu kita perkirakan mereka yang sebuah. Jadi kalau dia yang kelas rendah kalau bisa yang satu, terutama PGS. Kita bawa musyawarah kepada guru. Kita berbagai aneka ragam etnis, agama. Jadi kita adakan pendekatan. Ada beberapa guru memang yang disipliner, dan itu kita kasih peringatan pertama, kedua, ketiga, sampai tiga kita berkoordinasi dengan pengawas. Tantangan ya masing-masing ini salah satunya adalah guru-guru yang tua-tua. Yang tua-tua ini rata-rata IT kurang. Jadi mereka kita perkenalkan di kelas yang rendah, walau kadang mereka tidak menerima. Seorang ibu sebagai pemimpin di dalam rumah tangga itu adalah hal yang paling penting di dalam suatu rumah tangga. Karena di dalam Islam, seorang ibu adalah madrasatul ula, pemimpin yang pertama untuk anak-anak. Apabila seorang ibu tidak bisa memimpin mengarahkan anak-anak menjadi yang lebih baik, maka contoh teladan itu akan dinilai oleh anak-anak kepada ibunya. Di dalam mengurus rumah tangga, seorang ibu harus bijak memberikan tugas pada seorang anak, apakah itu seperti menyapu halaman dalam hal yang kecil, membersihkan tempat duduk, atau mendisiplinkan setelah pulang kuliah, membagikan tugas yang tidak sempat dilakukan oleh seorang ibu, contohnya mengangkat jemuran, mencuci pakaian, dan begitulah tugas seorang ibu di dalam suatu rumah tangga. Tugas kewenangan yang tidak bisa diberikan seorang ibu dalam anggota rumah tangganya adalah contoh kecil masalah keuangan belanja, masalah jajan anak sekolah, masalah transport, masalah arisan, undangan, itu semua adalah harus seorang ibu yang menghandle keuangan di dalam rumah tangga. Dalam mengambil keputusan
apakah itu secocok atau tidaknya keputusan itu nanti dimusyawarahkan antara seorang ibu dan ayah. Di sini ya dimusyawarahkan bersama apakah itu dengan cara melibatkan anak tergantung permasalahan yang di dalam suatu rumah tangga. Melibatkan anak-anak kita ataukah itu cocok atau tidak, maka kita hasil musyawarah bersama antara orang tua dan anak harus ada jalan keluar yang terbaik. Dan apabila mengambil keputusannya pasti ada. Yang pertama pasti berbeda pendapat.